Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Dewi Arianto dengan NPM 102222026 dari kelas C1 Akuntansi dan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko MSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 2 Ma'rifatul Rasul. Yang pertama, abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluan. Surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha illa annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wala yusrik biibadati rabbih. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa sepertimu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam Lalu ada al-insan, yaitu manusia. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peranan Rasul sebagai suami dan bapa dari anak-anaknya. Dengan peranan ini menjadikan manusia lebih sempurna dan dapat mengikutinya dengan baik setiap amalan dan arahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tajdadu wa kullu shay'in indahu miqdar. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Lalu ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Dan selanjutnya ada jis atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapih dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Lalu ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran atau menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111, artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat.
tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Fiqhul ahkam atau fikih hukum. Peranan hukum atau aturan sebagai paduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan, dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Yang ketiga ada Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Nabi Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Nabi Muhammad SAW seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yunhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khair wa ulaika minas sholihin. Yang artinya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Peran Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballiguna risalatillahi wa yahsawnahu wa la yahsawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Lalu ada adaul amanah, yaitu menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Lalu ada mamatul umat, yaitu pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Lalu yang terakhir ada dakwah nabawiyah, yaitu dakwah kenabian. Dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian, Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realistis tuntunan keadaan dan respon setempat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau apa, karena yang
sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.